Oke, Pak Gondo Wibowo, Iya. ahli pijat resista Iya. Borobudur ya. Nggih. Bisa dijelaskan dulu Pak, apa sih itu pijat resista gitu? Terus kenapa kok ada embel-embel Borobudurnya? Gitu? Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk resista itu kan singkatan dari reposisi, dislokasi, sendi, otot, dan tulang. Memang kita nanti fokusnya di tulang, di sendi gitu. Nah, dulu resista itu ilmu keluarga. Ilmu keluarga. Keluarga dari Borobudur. Oh, Jadi kan pada saat pendirian Candi Borobudur kan nggak mungkin orang nggak ada yang jatuh, nggak ada yang terkilir. iya. Itu kan pasti. pasti ada cedera gitu lah. Nah, nah, pasti ada terapisnya kan? Ada terapisnya. Nah, salah satu terapisnya teknik tulangnya itu dari keluarga kami. Ya, dari keluarga kami. Makanya kenapa disebut resista Borobudur karena itu ilmu keluarga. Dijaga turun temurun terus sampai ke saya dari mbah saya Kartodimejo, terus ibu saya Kasminah, baru ke saya. Dan Tapi Pak Gondo ini keturunan langsung. langsung, Oh, jadi keturunan langsung ya menjaga sehingga keaslian ilmunya nggak berubah, keasliannya nggak berubah. Terus apa ya? Kita terjaga karena di semua keluarga itu kita pilihan. Jadi hanya orang-orang yang lahir di bungsu saja yang diberi ilmu ini. Kebetulan saya di keluarga bungsu, kebetulan ibu saya bungsu. bungsu. Ya. Kenapa kok diturunkannya harus ke anak bungsu gitu Pak? Karena biasanya anak-anak yang depannya itu pilihannya banyak. Gitu. Pilihannya banyak. Bisa mau jadi apa, jadi apa. Nah, kalau yang terakhir bungsu kan nggak ada pilihan lagi. Harus gitu kan. Oh, Ya. Dan ilmu ini tidak mesti harus laki-laki. perempuan berarti bisa? Ibu saya, Oh, iya. guru saya. Makanya tekniknya lembut sekali. Saya dorong itu lembut banget. Sehingga orang sering mengatakan, kok sudah sembuh ya? Kok cuma gitu ya? Ya gitu kan. Jadi mereka masih mengira bahwa kok terlalu cepat ya gitu. Karena memang dulu ilmu ini diciptakan oleh mbah-mbah kita dulu itu untuk itu orang Jawa, ya mungkin orang Nusantara itu paling males kalau disakiti. Oh iya, Ya, nggak kalau suka sakit. diterapi langsung sakit sedikit dia protes. Nah, makanya diciptakan teknik yang lembut yang bisa mengembalikan kesleo, yang bisa mengembalikan apa mungkin jatuh memar, tapi lembut, nggak sakit dan cepat. Gitu. Jadi bedanya pijat resista dengan pijat pada umumnya itu lebih cepat, lebih mudah Ya, gitu. lebih cepat, tidak bengkak, tidak menyakiti gitu. Dan kita nggak urusan, oh saya kesleo sudah 20 tahun, nggak masalah. Bisa langsung. Bisa langsung. Dan hitungannya karena terlalu cepat, ya mereka mengira bahwa ini adalah bagian dari, oh ini jin nih, itu magic nih. Enggak. Tapi enggak. Kita pure medis. Pure Ya. Di setiap pelatihan saya, itu kebanyakan pasti ada dokter yang ikut. Karena tekniknya benar-benar beda dengan teknik yang mungkin yang selama ini sudah ada itu macam-macam teknik itu beda sekali. Kita tidak kenal teknik itu. Ini pure produk dalam negeri, ya produk nenek moyang kita. Makanya kan kenapa produk nenek moyang tidak bisa dikenal dengan baik? Karena saya nggak ngiklan. Oh iya. Ya selama ini kesalahannya di situ. Saya nggak ngiklan gitu kan. Berarti Pak Gondo ini ingin pijat resista itu Dikenal, dia Oh. dikenal. Saya sudah keliling Indonesia, sudah hampir 10 tahun ini saya keliling Indonesia, mulai dari Palembang sampai ke NTB dan sampai ke ujung-ujung semuanya saya sudah. Dan saya tidak menekankan bahwa ini ilmunya yang paling hebat, yang harus dipelajari. Enggak. Oh, enggak. Karena ilmu ini nanti terasa lebih gampang. Jadi misalnya gini, kita itu punya DNA mbah kita, ya punya DNA mbah kita.
andai kata dulu mbah kita terapis atau mbah kita yang sakit atau kita yang ngantar pasien ke sana, begitu lihat mereka tercetak kan di otak mbah-mbah kita tadi, maka begitu mendapatin ada orang diterapi dengan cepat sekali, kok cuma gitu ya? Nah itu loh, karena DNA mbah kita ada di kita, jadi kita tahu, oh iya ya, saya kok kayaknya pernah tahu ya teknik ini ya gitu. Jadi pijat resista ini cocok banget buat ini lokal. Sangat. Kalau buat orang luar negeri gitu? Ya, karena kebetulan kalau saya punya pasien banyak yang luar negeri. Salah satunya dulu saya punya pasien Syekh dari Medina. Waktu dia latihan silat, ininya keluar. Tulangnya keluar dia. Itu. Terus kita masukin dengan teknik kita dan dia ngomong teknik ini hanya ada kalau di Arab sana, hanya dipelajarin orang-orang Badui. Maksudnya orang-orang kampungnya, orang-orang pelosoknya di Medina sana. Ini hanya dipelajarin orang-orang Badui. Jadi teknik ini memang istilahnya kalau teknik-teknik yang seperti pijat tradisional itu mereka juga punya. Tapi dia ngomong ini lebih cepat. Ini lebih cepat gitu loh. Lebih cepat, nggak sakit. Nggak sakit gitu. Karena begitu dimasukin dia kaget loh kok bisa cepat ya gitu. Nah, jadi kalau orang-orang luar itu ngertinya ya seperti tadi. Aslinya kita itu punya tapi kita tidak memblow up itu loh. Kurang disebarluaskan gitu. Iya. Karena orang Indonesia kan sifatnya begitu toh. Orang Indonesia itu sifatnya tutur tinular ya. Jadi nggak mau blow up gitu. Itu kesalahannya. Makanya saya memperbaiki diri. Kita membentuk rumah resista. Jadi rumah resista itu ya ada webnya, ada pusatnya, supaya nanti menjadi pusat informasi. Berarti pijat resista ini digunain raja-raja dahulu gitu Pak di Indonesia? Jadi khusus untuk orang-orang yang orang-orang dalam, bukan orang yang umum, karena ilmu ini kan untuk orang-orang dalam saja, keluarga kami aja. Itu memang khusus untuk itu, aslinya itu. Jadi masyarakat waktu itu tidak diajarkan. Hanya untuk keluarga saja. Hanya untuk keluarga. Makanya dia lembut, nggak ada. Raja itu bentak-bentak nggak ada. Gitu. Raja itu lembut, perlakuannya santai gitu ya, nggak kasar. Makanya tekniknya begitu kita keluarkan, orang hampir ini guyonan ya, gitu kan. Setiap kali kita terapi selalu gitu, ini guyonan. Bukan, karena terlalu lembut, terlalu santai dan selesai, itu mereka kaget. Jadi jujur aja memang ilmu mbah-mbah kita dulu, terutama ilmu kerajaan dulu, itu luar biasa. Sayangnya memang kebanyakan ilmu-ilmu kerajaan tidak dikeluarkan di masyarakat. Nah, karena ibu saya sudah cerita, kalau anakmu tidak mau melanjut, maka ilmu keluarga kita hanya berhenti di saya, dan begitu saya mati, selesai. Nggak ada lagi. Ya. Karena kan dari keluarga saya yang tertinggal hanya saya. Begitu saya meninggal, selesai. Tondo yang keturunan itu yang terakhir mempelajari pijat resisten. Iya. Jadi begitu selesai ilmu itu, kalau saya nggak nyebarin ke orang-orang, selesai. Karena keluarga saya cewek-cewek semua, tidak ada passion untuk itu. Makanya sampai keliling Indonesia Iya, buat saya bela-belain keliling saya gitu. Dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman gitu kan, teman-teman terapis, kita tuh punya teknik yang hebat dari Nusantara, dari nenek moyang kita sendiri, yang kalau dipraktekkan untuk pasien-pasien Nusantara, pasien-pasien orang Jawa, pasien-pasien Nusantara itu cocok sekali. Nggak bisa, jujur
aslinya nggak bisa terapis yang keras dimasukkan ke masyarakat Indonesia, itu aslinya nggak cocok. Aslinya banyak yang protes, komplain gitu kan. Nah, itu yang harus dijaga, harus dikeluarkan. Ada teknik bagus, yang lembut, yang santai gitu. Pijat resistan gitu. Terus kebanyakan pijat resistan itu digunakan keluhan yang paling banyak tuh yang kayak gimana Kalau ya, Pak? di klinik saya itu satu biasanya, kalau yang resista satu, Ada levelnya? ya bukan level, jadi kita pecah saja. Dulu namanya ilmu balung. Kalau kita ajarkan langsung itu nggak bisa, terlalu penuh, makanya kita pecah. Satu resista satu itu dari kesleo dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hitungannya detik, hanya dengan guyon aja selesai. Oh, itu cepat langsung. sekali ya gitu, tanpa bengkak, tanpa sakit, itu luar biasa. Nanti resista kedua yang jadi booming itu di klinik saya itu karena dia tulang belakang. Nanti kita kifosis, lordosis gitu kan, Oh, itu skoliosis. bisa disembuhin? Bisa, saraf kejepit gitu kan, HNP gitu kan, macam-macam. Itu bisa. Dan hitungannya nggak lama karena kita langsung ke tulang belakang, langsung kita kelola. sembuh. Bisa. Cepat itu, Pak? Cepat. Nanti banyak testimoni di tempat saya itu orang-orang yang parah-parah banget begitu diterapi dengan teknik resista bisa. Langsung sembuh. Bisa. Kalau untuk kayak stroke gitu juga bisa Nah, disembuhin, Kak, Pak? stroke sekarang berikutnya yang di tempat saya itu yang banyak itu skoliosis sama stroke. Sama stroke. Nah, stroke itu karena selama ini teknik untuk penyembuhannya itu disebut kurang tepat ya, karena kurang tepat mereka akan jadi lama. Kalau di tempat saya itu stroke itu cepat. Ya, Dalam hitungan detik langsung sembuh atau gimana? dalam misalnya dia datang misalnya nggak bisa jalan itu kita terapi hari itu juga kalau memang pas dia bisa jalan karena stroke itu kemauan kemauan pasien diri ya. sendiri. Jadi kalau pasiennya sendiri tidak semangat, stroke itu lama. Tapi stroke itu kalau pasiennya sendiri sudah mulai, nah itu biasanya Punya cepat semangat untuk sekali. sembuh berarti juga Iya. cepat gitu. Terus saya juga penasaran nih, Pak, bedanya pijat resista sama sangkal putung. Sangkal putung, Itu apa? ya. Sangkal putung itu sebenarnya kan teknik nyambung tulang. Teknik Ya, nyambung jadi tulang. kalau kita tulang patah, fraktur itu dulu mbah-mbah kita sudah bisa. Nah, frakturnya si resista dia masuk ke resista 4 ya. Resista 4 itu khusus untuk sangkal putung, untuk nyambung tulang. Jadi nanti kita sambung tulang itu harus lurus dan mulus. Kan biasanya Itu ada yang bisa- benjol gitu kan. Kalau dia benjol itu nanti itu sering linu, sering sakit, terus powernya nggak keluar itu karena biasanya dia karena sambungannya kurang bagus. Kalau di resista itu benar-benar nanti mulus sekali. Itu langsung kayak kan kalau nyambungan pasti kan patah tuh. Nah, itu nyambung sambung gitu, nggak ada retaknya lagi. Nggak gitu. ada retaknya lagi. bisa? Bisa. Ada tekniknya bagaimana kalau dia sudah lama gitu kan. Lama misalnya sudah sambungannya begini misalnya otomatis kan jendol sana jendol Iya. sini itu bisa kita rapikan. Bisa kita rapikan. Jadi kita bisa tata lagi sehingga mulus gitu. Itu bedanya gitu. Jadi di tempat kita ada sangkal putung, jadi kita masukkan di resista 4 khusus untuk patah tulang. Jadi kalau di resista 5 itu nanti khusus untuk otot. Otot itu nanti ada tisu masas, deep masas, macam-macam semua masas apapun, termasuk masas untuk cedera olahraga, itu nanti ada. Jadi kadang ada orang mijat biasa gitu, terus tiba-tiba sakit, pasiennya malah makin panas, makin sakit gitu kan. Ada kadang-kadang mijet tapi menyakitin, ya linu gitu sampai
nanti terus ini nanti 2 hari lagi kok enak Pak gitu kan gitu. Berarti tekniknya dia kurang benar, Salah. kurang belajar tentang otot. Nah di otot itu di Resista 5 kita belajar tentang komplit di Resista 5 itu. Terus kalau katanya kan tadi pijat resista tuh kayak mulus gitu ya Pak? Nggak ada kayak krek gitu, nggak ada? Nggak ada. Nah, kalau pendapatnya Bapak tentang mengkretekkan tulang itu gimana? Kalau jadi gini, kalau kita kembali ke zaman-zaman SMP SMA, kalau bunyi itu berarti dua benda yang berbenturan, ya itu bunyi. Ya itu kan berarti kan gitu, itu bunyi. Kalau kita krek itu berarti 2 tulang kita benturan. Gesek gitu. Ya, makanya itu bahaya karena 2 benturan terus leher dibenturkan klek ada gitu klek. Lama-lama lama-lama itu bisa ada pergeseran di tulangnya karena ya tumbukan terus ya. Makanya boleh, tetapi saya sarankan jangan sering. Jangan sering. Ya, karena itu tumbukan 2 tulang itu pasti ada pergeseran. Kalau cuma sekedar gini terus Ya. kayak relax gitu. Nah, itu kan sering kita gitu kan, gitu klek 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 gitu. Itu lama-lama nanti ada artritis gitu kan. Kita sakit-sakit di sini, artritis gut dan macam-macam linu kan gitu. Nah, itu yang bikin kita sering bermasalah. Tuh, berarti jangan terlalu sering. Aslinya jangan terlalu sering dikrek. Tapi itu kayak lega gitu loh. Pak. Kalau misalnya kita ngekrek leher, kok leher kita selalu kepengennya dikrek, itu berarti servikal, tulang servikal kita salah. Oh, itu karena ada masalah. Iya, nanti dibenerin aja dia nanti sudah nggak mau krek-krek lagi. Oh. Jadi sesuatu yang kepengen dikrek itu pasti ada yang salah. Ya, dulu mbah-mbah kita itu melarang kita ngekrek. Dilarang gitu kan. Karena ya, mereka tahu kalau dikrek itu nanti pasti reposisi itu nanti dislokasinya nanti udah mulai geser, dah. Jadi bahaya nanti. Jadi bahaya. Kalau ini Pak, katanya pijat resista itu bisa membantu untuk awet muda. Nah itu bener nggak Pak? Kalau itu ya sebenarnya jenengan kalau datang ke sebuah keraton, ya putri-putri keraton, salah satu terapinya kalau untuk kecantikan awet muda, putri keraton itu usia 40 kayak 25. Iya. Ya, herbal, ya minum herbal, lulur, ya pijat. Pijat. Salah satunya pijat. Salah satunya pijat. Nah, selama ini pijatnya ya karena memang ilmu keraton ya, jadi tidak dilepas begitu aja, enggak, dia memang hanya untuk keluarga gitu kan. Nah, salah satunya teknik pijat. Ya, teknik pijat itu nanti kalau misalnya kalau di tempat saya itu nanti ada teknik apa ya, membetulkan payudara yang tadinya jatuh bisa balik lagi, ngecilin perut, ya, terus bentuk pantat biar bagus, itu semuanya ada. Mbah kita itu ada semua gitu loh. Nah selama ini kok ya karena kita nggak diiklankan ya, jadi ilmu keluarga, jadi mereka nggak dimunculkan. Nah kalau misalnya kita mau bentuk apa biar awet muda, biar awet muda, biar tirus, biar cabi gitu kan, biar mancung. Nah, itu sebenarnya salah satunya kalau di sini ya dulu saya nggak ngerti, jadi kita tuh selalu diajarkan begini. Ya, kita selalu diajarkan ngelus ke depan. Ya. Ternyata sekarang terbukti bahwa di sini tuh ada jalur limfatik, getah bening. Ya, getah bening. Nah, getah bening itu kalau kita dorong ke depan, memang ada khusus untuk wajah, jadi sengaja disediakan. Ada nanti getah bening limfonodi itu ada yang di sini itu untuk kepala, ada yang di sini untuk tangan dan badan gitu. Nah, dia ada khusus yang di wajah, jadi dari sini, dia turun sampai sini, mutar.
Misalnya kita jerawatan, misalnya kita mata merah, pilek terus-terusan, bisa itu itu? diambil dari sini ke depan, ya, terus Bisa hilang atau? bisa hilang. Oh, bisa hilang. Jerawat yang kalau sekarang kan cewek-cewek sampai besar-besar itu Iya. ya, jerawat batu ya, gitu. Itu diambil aja dari sini ke depan, pelan dielus, Aduh. ya. Nggak ada orang keraton kasar gitu kan, nggak ada. Dielus lembut ke depan. Ya begitu lembut ke depan, semua bakteri ya apapun itu yang dijerawat itu dibunuh sama limfatik, cairan limfatik kita. Mata merah tinggal ke depan kan. Diusap gitu. Ya, pilek bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh masuk ke depan. Ya, semua gitu. Sakit gigi ke depan aja. Keluarkan. Ya. Jadi kayak nggak perlu Obat. Iya, nggak perlu Iya. obat. Oh, cuma tinggal usap. Tinggal terus usap. hilang. Nah, begitu kita ngusap misalnya kalau orang yang namanya tua, itu berarti dia tirusnya banget. Iya. Tua gendut kan nggak ada, iya kan? Tua gendut itu kalau gendut berarti dia nggak tua, gitu kan? Masih tapi begitu kita kurus tirus, walaupun usianya masih 40, mesti kita nyebutnya ini tua ini. Apalagi nanti ketambahan uban dan macam-macam kan, oh ini tua sekali, muka boros kalau sebutannya gitu kan. Nah itu ambil dari sini, keluarkan, dilus embut. Kapan bebas sambil nongkrong santai nonton TV tiduran terus, itu nanti cairan getah beningnya masuk ke sini, kita jadi cabi, ya nggak kelihatan tua, ya. Semua cewek-cewek yang kurus itu karena tirusnya keterlaluan. Kalau ini habis, ya, itu kan tirusnya keterlaluan, itu kelihatan tua. Sekilas nanti cantik, tapi kalau nanti tirusnya keterlaluan, tua. Terus saya mau tanya nih Pak, tadi kan karena Pak Gondo itu berkecimpung dalam pijat resista karena keturunan. Nah itu berarti dari kecil udah belajar. Ya. Berapa tahun itu Pak? Saya itu mulai aktif tuh, mulai jadi terapis tuh sekitar 30 tahun. 30 tahun Ya. baru mulai aktif. Ya, jadi sudah 30 tahun ini, jadi mungkin 25 tahun saya mulai aktif. Tadinya saya nggak tertarik, saya kontraktor. Jadi nggak ada hubungannya dengan ini, Pijat. dia nggak pijat, terus tiba-tiba ya mungkin panggilan hati gitu, balik lagi, akhirnya jadi terapis lagi. Kalau awal-awal belajar gitu ada kayak salah penanganan gitu nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu kehebatannya dari apa ya, ilmu yang lembut tadi ya, yang gerakannya lembut, tidak ditekan keras. Jadi kalaupun saya geser tulang, misalnya ini misalnya keselio ke sana, ya harusnya kan dibalikin ke sana. Tapi karena terapisnya nggak ngerti, makin ke sana, sakitnya minta ampun. Iya. Tinggal dibalikin aja, selesai. Gampang itu. Iya, jadi tidak ada. Oh nanti celaka ya ini enggak. Bahkan tulang belakang pun yang orang-orang nyebutnya, oh ini nggak boleh digeser ini di tangan kita itu tiap hari digeser kanan kiri, gampang sekali. Jadi Kalau udah tahu ilmunya gampang. iya. Kalau untuk orang awam gitu bisa nggak belajar? Bisa. Jadi kalau kita nanti belajar ya sama seperti tadi, kita itu ada DNA dari mbah kita. Begitu kita belajar nanti kita loh cuma gini aja ya gitu. Beda kalau kita belajar ilmu yang dari luar. Mikir karena diajak mikir dan karena belum pernah lihat. Tapi kalau itu belajar resistan, jenengan belajar dari kita 1 2 3 4 5 6 itu tidak ada ini ya, harus 1 dulu, harus 2 dulu enggak. Mau belajar yang ke-6 boleh, ini hanya dibagi saja, bukan tahapan ya, hanya pembagian saja. Itu orang boleh
Mas saya mau belajar yang stroke saja, berarti resista stroke, ya kita belajar stroke aja. Saya pengen belajar yang estetika, yang tadi yang semua mata tipis bisa dibuka, mata macam-macam sampai kantong mata dihilangkan, ya semua bisa. Nah itu nanti kita belajar yang resista estetika, ada diajarkan. Itu kan udah di apa Pak Gondo kan udah menyebarluaskan dengan pelatihan dan itu cukup nggak apa kayak mau lebih dari itu apa? Ya kepengennya sih klinik saya besar gitu ya, supaya nanti orang-orang oh iya ya bener ya yang diajarkan gitu kan. Karena di sekarang ini di tempat saya selalu ada program magang. Jadi orang-orang ya orang-orang yang pernah belajar resista silahkan magang di tempat saya biasanya hari Rebu. Peminatnya juga banyak. Banyak di tempat saya itu banyak gitu hari Rebu gitu kan. Tapi nanti ini kebetulan di bulan November sampai berikutnya itu kita magang plus pelatihan. Kalau dulu saya ngajarin pelatihan saja, tapi terus dia kan nggak megang pasien. Nah sekarang di klinik saya itu ada program pelatihan plus magang. Jadi habis pelatihan ada pasien langsung terapi dia. Jadi langsung nempel ke kepala gitu kan.